Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 7 SMP IT Sahabat Bintang yang cerdas, selamat bertemu kembali di video pembelajaran online Bahasa Indonesia kelas 7 SMP IT Sahabat Bintang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan terus tetap semangat belajar ya untuk menggapai cita-cita. Siswa-siswi kelas 7 SMP IT Sahabat Bintang yang cerdas, marilah kita mengawali pembelajaran kita dengan berdoa secara bersama-sama. Semoga dengan berdoa sebelum belajar kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk memahami setiap materi pembelajaran hari ini dan memperoleh nilai belajar yang maksimal. Mari kita berdoa. Dimulai. Sebelum belajar, Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, siswa-siswi kelas 7 SMP IT Sahabat Bintang yang cerdas. Dalam pembelajaran online hari ini, kita akan mempelajari materi cerita fantasi dalam submateri selanjutnya, yaitu tentang menganalisis struktur dan kebahasaan cerita fantasi. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari dalam pembelajaran ini adalah kompetensi dasar 3.4, menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran adalah 1. Peserta didik dapat menentukan struktur teks cerita imajinasi dengan tepat. 2. Peserta didik dapat menentukan ciri kebahasaan teks cerita imajinasi dengan tepat. Siswa-siswi kelas 7 SMP IT Sahabat Bintang yang cerdas, kita akan mulai membahas tentang struktur cerita fantasi. Struktur cerita fantasi dibagi atas 3 bagian. Pertama, orientasi, komplikasi, dan resolusi. Orientasi adalah pengenalan atau orientasi merupakan sebuah bagian di mana pengarang memberikan pengenalan tentang penokohan, tema, dan sedikit alur cerita kepada pembacanya. Komplikasi adalah konflik itu sendiri, merupakan bagian di mana terjadi permasalahan dimulai dari awal permasalahan hingga menuju ke puncak permasalahan. Sedangkan resolusi merupakan penyelesaian dari permasalahan atau konflik yang terjadi. Resolusi itu sendiri merupakan bagian penentu yang akan mengarah pada ending atau akhir cerita. Apakah cerita itu berakhir dengan bahagia ataukah berakhir dengan kesedihan. Berikut kita akan memperhatikan contoh secara bersama-sama yang berkaitan dengan teks cerita imajinasi yang memuat struktur orientasi, komplikasi, dan resolusi. Pada bagian orientasi misalnya, Minggu pagi yang cerah, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Mereka merupakan siswa pilihan dari sebuah SMP yang sedang melakukan tugas pengamatan untuk karya ilmiah remaja.
Di tengah keramaian orang yang sedang berwisata, mereka sibuk menyelesaikan laporannya. Inilah bagian orientasi di mana ada pengenalan tokoh, pengenalan latar pada sebuah cerita narasi, ya, cerita imajinasi, ya. Selanjutnya kita akan masuk pada contoh bagian komplikasi di mana ada konflik, ada permasalahan. Misalnya, tolong. Tiba-tiba terdengar suara Handi berteriak minta tolong. Dani dan Ardi yang berada tidak jauh dari tempat itu segera berlari menghampiri. Betapa kagetnya mereka berdua melihat Handi berada di sebuah lubang dan hanya kelihatan tangannya. Dengan refleks Ardi dan Dani menarik berusaha menolong Handi. Tapi terdengar teriakan keras dan mereka bertiga terseret masuk ke dalam lubang itu. Di mana kita? Ardi bertanya sambil menatap tembok sekelilingnya yang memancarkan kemilau. Inilah bagian dari struktur komplikasi di mana ada permasalahan, ada peristiwa antar tokoh yang mengakibatkan mereka mendapatkan sebuah permasalahan dalam cerita. Selanjutnya kita akan memperhatikan contoh struktur resolusi. Misalnya, selesai Dani menyelesaikan kalimatnya, terdengar dentuman keras. Boom! Seakan ada yang mengangkat mereka bertiga, tiba-tiba sudah kembali berada di area Candi Trowulan, tempat mereka melakukan pengamatan. Ketiganya mengusap mata, seakan tidak percaya. Mereka saling berangkulan. Benar kata Gajah Mada tadi. Handi berucap lirih. Iya, kita tidak cukup hanya dengan pintar. Ardi berkata hampir tak terdengar. Inilah struktur resolusi di mana ada penyelesaian masalah yang dialami oleh tokoh dalam sebuah cerita fantasi. Siswi kelas 7 SMP IT Sahabat Bintang yang cerdas, selanjutnya kita akan masuk membahas tentang ciri kebahasaan cerita fantasi. A. Penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Ada kata ganti orang pertama seperti aku, kata ganti orang ketiga tunggal seperti orang ketiga jamak seperti mereka. Kata ganti orang kedua tunggal seperti dia. Bisa dengan nama langsung Erja Doni. Ya, inilah bentuk kata ganti. Bagian B, penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk deskripsi latar. Ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Contoh deskripsi latar tempat. 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Emas dan berlian bertaburan di dinding rumah itu. Laboratorium berantakan. Semua peralatan pecah. Aneh, hanya laptopku yang masih menyala. Inilah bagian pencerap panca indera penglihatan untuk mendeskripsikan latar tempat, ya, yang bisa kita lihat dalam sebuah cerita fantasi. Contoh berikutnya yang berkaitan dengan latar suasana, misalnya setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. Tak sepatah kata pun terdengar dari bibirnya. Kamar yang megah ini terasa sunyi dan penuh kesedihan. Selanjutnya contoh latar waktu. Tengah malam tak ada bintang di langit itu. Mendung hitam nampak mengumpal. Lolongan anjing bersahut-sahutan menyambut malam yang semakin larut. Inilah contoh-contoh berkaitan dengan latar. Ciri berikutnya C. Menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Contoh, alien itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekeliling. Nah, inilah pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus.
kata mancung ini merujuk kepada bentuk hidung secara khusus yang dijabarkan, yang dideskripsikan, ya. Siswa-siswi kelas 7 SMP IT Sahabat Bintang yang cerdas, ciri selanjutnya adalah D. Penggunaan kata sambung penanda urutan waktu, di antaranya kata sambung kemudian, sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan sebagainya. Contoh, setelah buku terbuka, aku terseret pada masa lampau. 2 tahun kemudian, Varta telah sampai di planet Mars dan bertemu dengan Tatau. Akhirnya Varta dapat menyelamatkan diri dari terkaman raksasa. Ini penggunaan kata sambung penanda urutan waktu. Ciri kebasahan cerita fantasi selanjutnya adalah E. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan, berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah. Contoh, tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Berikutnya contoh lagi, tanpa diduga buku terjatuh dan halaman terbuka menyeret Nabila pada dunia lain. Contoh lainnya, di tengah kebahagiaannya datanglah musibah itu. Inilah bagian dari penggunaan ungkapan keterkejutan yang dimana dalam cerita tersebut tokoh mengalami sebuah peristiwa yang tidak terduga yang menyebabkan permasalahan dimulai dalam sebuah cerita yang membuat kita sebagai pembaca menjadi kagum, heran, dan terkejut terhadap peristiwa dalam cerita. Berikutnya F. Penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Contoh, raksasa itu mengejar kita, teriak Fona kalang kabut. Aku ternganga mendengar perkataan Fona. Aku segera berlari. Inilah contoh penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita, yang mana kalimat tersebut juga ditandai oleh tanda kutip dalam teks cerita. Siswa-siswi kelas 7 SMP IT Sahabat Bintang yang cerdas, demikianlah materi pembelajaran kita hari ini tentang struktur dan ciri kebasahan cerita fantasi. Adapun tantangan belajar pada pembelajaran ini adalah kalian menemukan ciri-ciri kebasahan dalam cerita fantasi yang kalian baca. Kalian harus mencari cerita fantasi dan membacanya, kemudian mengamati ciri-ciri yang terkandung di dalamnya dengan melihat materi yang sudah dijelaskan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.